Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah doa dimanapun berada malam hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita. Pada malam hari ini biarlah kita beroleh kekuatan yang baru saat kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru yang turun dari surga, yang akan memampukan kita untuk melewati setiap hal, setiap problem di dalam kehidupan kita, permasalahan di dalam kita, biar kita boleh kuat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau datangi Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kita mau diam di dalam hadirat-Nya malam hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau malam hari ini Tuhan Yesus. Saya percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saat kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan. Karenanya malam hari ini kami mau menikmati Tuhan. Kami mau sia-siakan waktu yang terindah. Sebab bagi kami, saat kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang mengalir di hati kami. Kekuatan yang baru boleh mengalir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami cinta kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Kami gak ingin jauh dari hadirat Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami dekat padamu Tuhan. Terima kasih. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh, Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin ingin jauh
dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Yes. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari naikkan pujian, ucapan syukur-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari jemaat mesbah doa dengan segenap hati sembah Tuhan. Yes, yes. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan. Amin. Untuk selamanya Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Lebih lagi, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Malam hari ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari bersyukur. Datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati.
Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sumber pengharapan yang baru. Amin. Ada kekuatan, ada sukacita. Amin. Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang berputus asa. Datang pada Tuhan. Yes. Dia sanggup memulihkan. Yes. Merindu lebih lagi Tuhan. Yes. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari lebih lagi. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, hanya Kau kerinduan hatiku Tuhan. Kau satu-satunya yang ku perlu, hanya pribadimu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, Engkau termulia Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Yesus. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Engkau satu-satunya yang paling berharga, dan semakin indah bagimu. Segenap hati kami mau katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kau permata hatiku. Dunia tak dapat hanya Kau menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, jadikanku indah dan semakin indah bagiku. Ini hati kami Tuhan, kami nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi bersama mari nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku
bagiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi bersama mari katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami boleh kembali berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali boleh berjumpa di Mezbah Doa malam ini. Dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Debbie yang kekasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Mujiati Karisma. Puji Tuhan, shalom ya. Usia saya 63 tahun, saya berasal dari kota Semarang. Saya mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur sejak tahun 2020. Pada awalnya saya dapat kiriman dari teman saya yang punya villa di Bandungan, yaitu Ibu Sekar. Ya, dan tempat itu sering dipakai buat retret. Oh iya, berarti dekat dengan sekolah misi ya di Bandungan. Setelah itu saya begitu tahu channel Ibu di YouTube, saya selalu mengikuti sampai sekarang ini. Saya sudah 7 tahun terkena saraf kejepit di lumbar kanan dan juga kiri. Namun karena saya hobi berenang, akhirnya penyakit tersebut berkurang. Namun ada lagi, yaitu lutut saya terkena osteoporosis. Aduh ya, kalau buat jalan itu atau berdiri lama sakit sekali. Beberapa waktu yang lalu saya berbelanja ke pasar dan saya jatuh, Bu. Kaki kanan saya masuk ke got, ya, ke selokan, dan dengkul saya terbentur di tembok selokan keras sekali sampai bahkan berbunyi. Serasa tulang saya ini patah, bahkan orang-orang di pasar liatin saya. Namun puji Tuhan, saat itu saya bisa bangun sendiri. Walaupun buat jalan sampai di parkiran bisa, tapi sakit sekali saya tahan. Di dalam batin saya berkata, waduh ya, pasti tulang saya ini ada yang retak. Setelah sampai di rumah, saya tidak bisa berjalan. Saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk dironsen. Puji Tuhan, Bu, waktu keluar ronsen hasilnya tidak ada satupun tulang yang patah atau retak. Dan akhirnya saya pulang. Semalaman saya pulang dan saya langsung berlutut berdoa mencari Tuhan. Saya berdoa dan menangis. Saya memohon pertolongan Tuhan. Pagi harinya saya bisa berjalan kembali walaupun pelan. Disitulah, Bu, saya merasakan Tuhan benar-benar menolong saya. Karena seperti firman Tuhan yang selalu Ibu pesankan, jikalau ada masalah, ya jangan cari manusia tetapi cari Tuhan langsung. Dan datanglah memohon pertolongan kepada Tuhan. Itulah, Bu, yang benar-benar ya saya rasakan Tuhan menolong saya. Tuhan Yesus ajaib. Mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Salam kasih buat Ibu, semoga Ibu selalu sehat
dan terus melayani kami semua. God bless you. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara, memang aduh ya kalau sudah berumur apalagi jatuh dan kebentur tuh sangat berhati-hati. Namun puji Tuhan tidak ada satupun dari tulang yang retak ataupun patah, dan saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan ya, dan kita tidak bisa kita tidak bisa menduga bagaimana Tuhan itu bekerja. Tadi ibu katakan secara manusia, ibu sudah berpikiran pasti tulang saya ada yang retak karena jatuhnya dan terbenturnya lutut sangat keras ya di tembok got. Namun itulah ya, ketika Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara bagi kebaikan kita anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita selalu mendahulukan Tuhan dalam hidup kita, selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, sehingga apapun yang terjadi kita tahu dan percaya Tuhan pegang kendali, bahkan Tuhan melindungi dan Tuhan menyertai ya semua jalan hidup orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Ibu dari Semarang, Tuhan memberkati kesaksiannya. Dan baik saudara, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan ya pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Mazmur 119 ayat 140. Sekarang kita lanjutkan Mazmur 119 ayat 141. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Ya, pemazmur berkata bahwa ya sekalipun kita ini kecil, kita hina, tetapi jangan pernah melupakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membuat hidup kita ini menjadi berharga saudara. Sehina apapun keadaan kita, ya serumit apapun hidup kita, tetaplah bergantung pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang sanggup membuat hidup kita menjadi berharga dan mulia. Ayat 143, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Ya, bukan berarti ketika kita menjadi orang benar atau kita berusaha hidup menyenangkan Tuhan, tidak ada masalah yang datang dalam hidup kita. Pemazmur berkata, aku ini ditimpa kesesakan, ya, aku ditimpa kesesakan, dan juga dia berkata bahwa kesusahan juga menimpa dia. Namun perintah-perintah Tuhan itu menjadi kesukaanku. Walaupun hari ini apa yang sedang menimpa kita, kesesakankah, kesusahankah, persoalankah, jangan pernah berpaling ya kepada hal yang lain. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan, tetaplah percaya pada firman Tuhan. Ya, biarlah seberat apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi, kita mau tetap berkata bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi kesukaan kita. Ya, sekalipun ada masalah, justru semakin kita punya banyak masalah, punya banyak persoalan, pergumulan, justru kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan bagi kita. Ya, sebagai pegangan dan ya satu hal yang membuat jiwa kita itu bersuka cita. Ya, ketika kita menempatkan firman Tuhan sebagai kesukaan dalam hidup kita, maka kita akan melihat saudara, kesesakan, kesusahan itu akan menjadi ringan kalau kita punya respon sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Ya, kita harus terus meminta pengertian akan firman Tuhan dari Tuhan supaya dikatakan kita hidup, ya, supaya kita mengerti, supaya kita tahu, supaya kita ini hidup dan percaya pada Tuhan. 145, aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Ya, ketika ada kesusahan, masalah, datanglah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan.
Ya, dan Tuhan akan menjawab kita. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Dikatakan di sana, aku berseru kepadamu, selamatkan aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Ya, waktu kita ada masalah, kita harus berseru pada Tuhan. Namun dengan sikap hati yang tetap berpegang pada firman Tuhan, bersandar pada firman Tuhan, dan terus mengandalkan firman Tuhan, saudara. Artinya apa? Semua respon kita harus kembali kepada firman Tuhan yang benar. Aku berseru kepadamu, selamatkan aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Ya, pagi-pagi buta bangun, berdoa kepada Tuhan, berseru pada Tuhan. Ya, pemazmur berkata, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. 149. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Pemazmur bangun waktu hari masih malam, masih tengah malam, untuk merenungkan firman Tuhan. Ya saudara, kalau ada di antara saudara yang tidak bisa tidur, ya coba saudara baca firman Tuhan. Kalau nggak bisa tidur, ya coba ya renungkan firman Tuhan ya. Namun pemazmur bukan karena nggak bisa tidur. Dia memang sengaja bangun waktu tengah malam untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, banyak orang mengeluh kepada saya tidak bisa tidur sampai tengah malam. Daripada nggak bisa tidur, coba baca firman Tuhan saudara. Ya, karena waktu tengah malam itu waktu-waktu yang tenang untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Pemazmur berkata, ya, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. 149, dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Ya, pemazmur berkata, dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu ya Tuhan. Orang yang berseru pada Tuhan pasti akan didengar oleh Tuhan saudara. 150, mendekatlah orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat, mereka menjauh dari Taurat-Mu. Kalau orang-orang itu jahat, ya pasti dia menjauh dari firman Tuhan. Ya, sebaliknya kalau orang itu dekat dengan firman Tuhan, ya pasti dia baik saudara. Orang-orang jahat itu pasti jauh dari firman Tuhan, tapi orang-orang yang baik pasti dekat dengan firman Tuhan. Karena itu ya karakter kita ini memang perlu dibaharui. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Namun ketika kita terus bergaul dengan firman Tuhan, maka karakter kita perlahan diubahkan, sikap-sikap kita yang buruk diubahkan oleh Tuhan, sehingga hidup kita boleh bermakna dan boleh bermanfaat bagi kerajaan Allah dan juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tahu sangat berbahagia orang yang berpegang pada firman Tuhan. Sangat berbahagia orang yang terus merenungkan firman-Mu. Terima kasih buat setiap janji-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus setia di mesbah doa. Biarlah Tuhan terus beri kekuatan hati dan iman, tidak mundur dalam segala keadaan, namun percaya Tuhan menjadi kekuatan. Bahkan kami percaya apapun yang kami hadapi di hidup kami, Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang punya masalah, pergumulan hidup, beban yang berat, rasanya sulit, namun tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang setia mencari wajah-Mu ya Bapa, biarlah mereka terus mengandalkan Engkau, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Bawa kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Berkati setiap keluarga dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, suami istri dipulihkan, agar kami boleh mengalami perkenanan Tuhan.
Berkati setiap anak-anak-Mu yang berseru padamu yang sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Asal kami bertobat, kami tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan-Mu tercurah buat Indonesia. Ampuni bangsa kami, biar hujan pertobatan tercurah di atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Pak Prabowo, Gibran, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lautan Tuhan tercurah. Dan semua bangsa-bangsa boleh mengalami penuaian jiwa besar-besaran. Menjelang kali kedatangan kedua Tuhan Yesus datang ke dunia, biarlah hujan pertobatan melanda seluruh bumi ini Tuhan. Dan orang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas kehidupan kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya